Cuman posisinya itu nggak ada lubang, tahu-tahu udah dalam sumur kan, itu kan pikir secara logika nggak mungkin, masuknya dari mana itu. Pas saya mau tarik genset itu, genset saya bunyi bilang, "Bapak minta tolong, tolong Bapak," kayak gitu. Sontak saya itu takut, nah kok genset saya kok bunyinya kok ada suara minta tolong. Ditarik lagi bunyi lagi. Nah pagi-pagi kok jam 9 kok ada suara. Nah, terus saya cari itu, ternyata di bawahnya itu ada sumur. Berarti itu genset saya itu kalau nggak ada bambu itu mungkin genset saya udah masuk ke sumur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat siang. Masih ketemu lagi dengan saya Bagus Darjek. Dan di siang hari ini saya berada di desa Balapulang ya. Desa ikutnya di kota Tegal teman-teman. Dan saya mendapat rekomendasi di daerah sini, katanya ada kejadian aneh teman-teman, dimana di sini ada orang yang menemukan anak balita yang selama 4 hari itu di dalam sumur. Sumurnya itu ketutup teman-teman. Dan saya dapat info dari teman saya yang ada di sini teman-teman, untuk menyamperi, bertanya kepada Mas Agus sebagai narasumber yang mengalaminya begitu teman-teman. Berarti sewaktu menemukannya itu, kronologinya itu gimana Mas Agus? Menemukan pas waktu itu saya nemu. Nah bapak saya kan punya penyewaan alat-alat pernikahan, semacam sound system, terus tenda, layos itu kan punya. Nah sewaktu itu ada orang yang nyewa alat-alat buat pernikahan. Nah pas waktu itu dipakailah di tempat yang saya nemukan anak itu di dalam sumur itu. Nah pas waktu itu saya habis masangin tenda sound system, kan paginya hampir mau dinyalain lah, udah selesai semua. Nah, itu malamnya saya kan habis masangin semacam layos kan, capek lah waktu itu. Nah, pas saya tidur di bak mobil waktu itu, saking capeknya saya, pas di atasnya saya kan di mobil saya itu kan ada pohon, semacam kayak pohon apa itu pohon cecek gitu, pohon nangka. Nah pas itu malamnya saya lihat kayak semacam ular itu di atas pohon nangka itu. Nah pas itu saya tidur. Nah malamnya itu di kayak semacam di musola, di masjid itu ada pengumuman itu tengah malam. Posisi saya udah tidur, ada pengumuman, ada kehilangan anak belum ditemukan itu. Banyak lah rame itu waktu itu. Nah pas kejadian itu, besok paginya saya tuh kayak temen yang pas jaga itu sound system itu nggak bilang bahwa semalam itu rame ada anak kecil hilang, itu nggak ngomong itu. Sampai 4 hari kemudian pun saya tidak dikasih tahu sama temen itu. Oh itu emangnya itu pengumuman itu ketika Mas Agus lagi tidur, ngimpi atau lagi sadar gitu Mas Agus? Itu pas tidur saya nggak mimpi itu. Oh nggak mimpi? Nggak mimpi itu nyata. Kata teman saya itu ada pengumuman di musola di masjid bahwa ada anak hilang itu. Oh iya. Pas 4 hari kemudian kan selesai itu acara. Nah kayak teman-teman sebelum bongkarin kayak sound system, layos, tenda itu kan suruh makan dulu itu kan. Orang-orang hajatan sekarang makan-makan itu. Pas habis makan itu, pas di dalam rumah itu ada orang tua lah, ke depan itu bawa apa kayak semacam nampan itu ada semacam kayak sesajen kayak orang hajatan itu. Ada kelapa, ada kopi, terus ada teh pahit itu dikeluarin ke depan rumah. Itu kan pas habis makan itu kan pada
santai-santai dulu lah. Iya. Terus saya melihat itu, wah, kok ada kelapa itu, habis makan minum kelapa mungkin seger itu. Nah pas habis saya mau ngambil kelapa itu udah bau, udah 4 hari itu ya. Nah itu pas itu kelapa itu yang saya pegang itu saya buang. Nah pas buang kelapa itu saya nggak ngeliatin kelapa itu saya buang tuh arah kemana itu, Jatuhnya kemana itu nggak tahu. saya nggak tahu itu ya. Pas itu yang saya cuman dengar itu kayak jatuh ke jurang itu bunyi blum gitu. Bunyinya Nah, pas- seperti di air begitu. Iya. Oh iya. Lah, kok nggak ada air, kok saya lempar kelapa itu kok saya apa Ada dengar suara. ada suara itu. Iya. Terus nggak saya hiraukan itu ya, bercanda lagi sama temen itu. Pas udah lama itu, terus temen saya ngomong tuh mau bongkar layos apa mau ngambil genset itu. Nah saya langsung ngambil genset aja udah, teman-teman pada suruh ngambilin kayak semacam alat-alat yang lain. Pas saya mau ngambil genset itu, kan genset kan di pekarangan itu banyak bambu, bisa Iya. bambu-bambu itu banyak. Pas saya mau tarik genset itu, genset saya bunyi bilang, "Bapak minta tolong Bapak," kayak gitu. Sontak saya itu takut, nah Iya. kok genset saya kok Ada bunyinya kok suara. ada suara minta tolong. Iya. Terus saya lari ke temen, no, itu Iya. gensetnya kok kesurupan ya, ada suara itu. Terus masa sih, nah teman ke situ semua. Iya. Tapi suaranya hilang. Hilang, iya, kok kan ada bunyi. Terus temen nggak percaya, kembali lagi, ditarik lagi, bunyi lagi. Nah pagi-pagi kok jam 9 kok ada suara ini lagi sih apa. Nah, terus saya cari itu. Oh, di Yang- bawahnya itu Iya, diesel diesel gensetnya. kayak yang kayak dulu kan semenjak masih kecil kan itu kayak apa, nyari jangkrik gitu. Oh, begitu. Iya, oh. nyari cangkrik di tanah Ya, itu korek-korek itu. ya. Terus pas ketahuan itu, nah genset saya ternyata di bawahnya itu ada sumur. Itu ada sumur. Terus genset, kok ada sumur? Berarti itu genset saya itu kalau nggak ada sumur itu, nah dikasih kayak semacam bambu. Iya. Kalau nggak ada bambu itu mungkin genset saya udah masuk ke sumur itu. Iya. Saya Berarti genset, itu sumur tua yang ditutup Iya, pakai anyaman bambu begitu ya. dulunya itu yang punya rumah itu apa ya, kayak semacam pindah rumah lah, cuman sumurnya Nggak nggak diurus. diurus. Oh, Iya itu. Sumurnya Akhirnya dibiarin. genset itu saya tarik, saya bersihin, itu kan banyak Rumput-rumput. daun-daunan Oh. semacam bambu itu. Dibuka ternyata itu ada bambu, dibuka tuh di dalamnya ada orang, ada anak kecil. Iya. Itu kan sumur itu kan bulat, Iya. separohnya tanah, separohnya air. Di dalamnya itu saya tengok, wah kok ada anak kecil ya di dalam ya. Terus saya langsung ke sampingnya kan ada itu apa, ada orang bangunan. Saya pinjam anda itu tangga, sambung, terus saya turunin ke sumur, saya ambil itu anak itu dalam sumur. Iya. Saya angkat ke atas, kan itu kan ada sorotan sinar matahari itu. Pas saya angkat ke atas, kena sinar matahari itu langsung pingsan anak itu. Itu kira-kira anaknya umur berapa itu Mas Agus? Itu antara 4 tahunan itu. Sontak anak itu, Perempuan begitu? perempuan ya. Oh, perempuan teman-teman. Anak itu pingsan, saya takut, kirain saya mati. Anak mati. Pas itu udah rame, banyak warga itu. Iya. Langsung saya kasihkan ke orang tuanya, terus saya pulang saking takutnya. Pas saya pulang ke rumah, saya cerita sama bapak, saya nemu anak di dalam sumur, katanya udah 4 hari. Oh ya Allah. Ya terus kenapa? Pas saya tolong, pasnya udah nyampe ke atas sumur itu, kena sorotan matahari itu pingsan. Oh iya. Apa mati Pak ya? Saya bilang sama orang tua saya. Ya enggak lah, enggak mati mungkin itu. Nah 3 hari kemudian ada yang nyamperin itu malam.
Katanya orang yang nemu anak ini disuruh kesini saja buat nyemburin kayak gitu. Katanya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa itu. Iya. Terus saya dipanggil itu suruh nyembur ke kebun-bunan. Terus apa ini namanya kaki itu pas terakhir ini kaki telapakan kayak gitu, langsung saya sembur itu langsung bilang bapak ke saya, bapak kayak gitu. Sontak saya, lah kok bilang saya bapak gitu. Terus gimana lah kayak perasaan Mas kaget Agusnya ya, kaget ya. rasanya ada kagetnya itu. Terus langsung waktu itu langsung dikasih nama itu. Cuman pas saya nggak bisa kasih nama, saya juga masih kecil itu ya, masih SMP kelas 2 itu. Iya. Tolong kata Pak Ustadznya dikasih nama. Saya masih kecil, saya nggak bisa ngasih nama. Udah nggak apa-apa, yang penting bagus. Nah, pas waktu itu saya sontak ngeliat itu toko emas itu di kalender itu toko emas Dewi itu. Terus saya kasih depannya aja tuh Dewi, terus belakangnya Pak Ustadz aja yang bisa kayak gitu. Berarti ketika nemuin anak gadis itu Mas Agus masih sekolah SMP Masih begitu? kelas SMP kelas 2 itu. Oh, udah lama banget. Udah tapi lama banget, kejadian iya. yang sangat aneh ya Mas Agus Iya. ikutnya ya. Terus sekarang udah besar itu, sekarang udah Iya, ngaku, karena- tahu saya itu bapak. Iya, karena Alhamdulillah. anak itu hilang selama 4 hari ya 4 hari di dalam sumur, dan sumurnya itu tertutup pakai anyaman bambu dan di atasnya daun-daun dan rumput-rumput. Iya, begitu Mas Agus iya. ya. Anak itu masuk dari mana begitu ya Mas Agus? Iya, cuman posisinya itu nggak ada lubang itu. Kayaknya nggak ada lubang sama sekali. Nggak ada, cuma- udah, iya tahu-tahu udah dalam sumur kan itu kan, pikir secara logika nggak mungkin masuknya dari mana itu. Oh, Kemungkinan ya karena mungkin hal-hal gaib mungkin ya, saya nggak tahu persis itu. iya, dan Mas Agus mungkin sering lihat-lihat bangsa apa jin-jin kuntilanak pocong begitu Mas Agus, sering lihat ya? Ya sering, Oh. tuyul semacam tuyul itu Oh. yang sering saya lihat sih tuyul Sampai itu. sekarang sering lihat. Iya, kayak semacam kayak kuntilanak itu sering saya ngelihat. Begitu, mungkin karena di daerahnya, desanya Mas Agus ini kayak begini ya teman-teman ya. Daerah yang masih di rawa. iya, masih di apa pinggiran begitu ya Mas Agus ya. Iya. Iya, jadi Mas Agus itu sering berinteraksi, sering melihat bangsa setan di daerah sini teman-teman. Dan berarti itu masuknya kejadian yang aneh tapi nyata ya Mas Agus ya. Iya. Mas Agus menemukan anak gadis di bawah umur. Anak itu minta tolong-tolong dari dalam tanah. Tapi Mas Agus bisa mendengarnya begitu ya Mas Agus ya. Oke. Ini terima kasih atas waktunya ya Mas Agus ya. Ya, sama-sama. Dan mungkin lain kali saya akan bersilaturahmi ke rumahnya Mas Agus teman-teman. Dan saya datang ke sini mencari rumahnya Mas Agus di sana tuh tadi di sana ya, cuma di rumahnya itu katanya Mas Agus lagi itu lihat kebun atau di pesawahannya. Jadi saya ke sini untuk mencari Mas Agus, ternyata lagi beristirahat di sini teman-teman. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, terima kasih. Ya, oke teman-teman, itu mungkin kejadian yang di luar nalar atau aneh tapi nyata ya. Dan mungkin lain kali saya akan mereview keadaan di desanya Mas Agus di sini teman-teman ya, yang sangat aneh tapi nyata ya, seputaran mistisnya begitu. Oke, cukup sekian. Ini saya Bagus dari pamit undur diri. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.